Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama si Jan Esa Putri dari kelas 9A. Saya ingin menjelaskan tentang bab 2 sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Sistem reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia, hewan dan tumbuhan pun memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi hewan dan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah seperti hanya manusia, namun setiap jenis tumbuhan dan hewan memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Berikut ringkasan materi sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yuk pelajari sama-sama. Karena ringkasan materi bab 2 sistem reproduksi tumbuhan dan hewan cukup panjang, maka dibagi menjadi 4 part. Pada part 1 ini membahas tentang reproduksi tumbuhan, reproduksi vegetatif, agiosperme, dan reproduksi genetatif agiosperme. 1. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan secara umum ada dua, yaitu seksual vegetatif dan seksual genetatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilasi, sedangkan reproduksi genetatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi, pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif dikarenakan memiliki sel meristen, yaitu sel yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel menyusun jaringan dan organ. Keturunan yang dihasilkan reproduksi vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induk. Reproduksi vegetatif agiosperme. Reproduksi vegetatif. Tumbuhan agiosperme ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami ada 5, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Rizoma ini beruas dan berbukur. Pada setiap bukunya terdapat tunas dan bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh rizoma yaitu kunyit, Cincuma domestica, jahe, temulawak, dan lengkuas. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku. Setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh stolon yaitu strawberry. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun tersusun atas lapisan daun dan batang. Pada umbi lapis terdapat kuncup samping anak umbi atau siung yang apabila dipisahkan dari umbi induk. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun, disebut juga tunas liar tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang menjadi individu baru. Contoh kuncup alsifi daun yaitu cocor bebek. Vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan ada 5, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit tangkal tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Apabila pada bagian tersebut tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di tanah. Hasil dari tumbuhan cangkok adalah cepat berbuah, tetapi gerakannya kurang kuat. Contoh cangkoknya itu mangga, rambutan, dan kelengkeng. Merunduk dilakukan dengan membenangkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh. Akan merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang panjang dan bunga alamanda. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Penyebaran biji pada agiosperme terjadi pada tumbuhan baru yang tumbuh agak jauh dari induknya. Penyebaran biji dapat dilakukan melalui perantara, yaitu anemokori, hidrokori, zookori, dan atropokori. Anemokori penyebaran biji oleh angin terjadi pada tumbuhan berbiji kecil, ringan, dan bersayap. Hidrokori penyebaran biji oleh air terjadi pada tumbuhan yang hidupnya dekat perairan, contohnya kelapa dan pakan. Biji kelapa termasuk biji besar, terdiri dari air karena sabut kelapa memiliki banyak rongga udara. Zookori penyebaran biji oleh hewan dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, kiprotekori, ornikori, dan mamokori. Zookori penyebaran biji oleh hewan dibagi menjadi 4, yaitu chiropterokori penyebaran biji oleh kelelawar, contohnya jambu, biji, dan pepaya. Ornikori penyebaran biji oleh burung, contohnya beringin dan benalu. Mamokori penyebaran biji oleh mamalia, contohnya kelelawar, membantu biji kopi. Penyebaran biji oleh manusia, contohnya manusia memanam padi, jagung, atau tumbuhan lain.
Dormansi adalah keadaan biji dalam masa istirahat. Setelah selesai dormansi, biji tumbuhan menjadi tumbuhan baru yang disebut perkecambahan. Lamanya dormansi, biji dipengaruhi oleh banyak faktor dan setiap tumbuhan memiliki masa dormansi yang berbeda. Siklus hidup Angiosperma Demikian ringkasan materi bab sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.